Sebut saja Bunga adalah seorang gadis berusia 24 tahun yang berasal dari keluarga sederhana. Tidak tergolong kaya, tapi juga bukan kekurangan. Hidup keluarganya berjalan sedang-sedang saja, cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa berlebihan. Baru saja menyelesaikan kuliah, Bunga mulai mencari pekerjaan. Ia melamar ke sana kemari, berbekal ijazah dan harapan, hingga akhirnya ia diterima di sebuah perusahaan besar. Di sana, ia dipercaya menempati posisi sebagai bendahara kantor, bertanggung jawab mengelola keluar masuknya keuangan perusahaan. Kalau bahasa sekarang, akunting mungkin gitu ya. Secara penampilan, Bunga termasuk gadis yang menarik. Wajahnya cantik dan tubuhnya ideal. Wajar saja bila kehadirannya kerap mencuri perhatian banyak mata di kantor. Tak sedikit rekan kerja yang diam-diam menaruh hati atau sekedar mengagumi sosoknya. Meski begitu, Bunga tetap bersikap biasa dan profesional. Ia tak pernah menggubris godaan yang datang, karena baginya, pekerjaan dan tanggung jawab adalah yang utama. Sejak hari pertama bekerja, perhatian para karyawan pria langsung tertuju pada Bunga. Mereka seolah berlomba-lomba mencari cara untuk lebih dekat dengannya. Bunga sendiri tidak terlalu menutup diri. Ia dengan santai membagikan nomor ponselnya kepada rekan-rekan kerja yang memintanya. Lagi pula, selama ini ia memang masih sendiri, belum memiliki pasangan dan sedang membuka hati untuk siapapun. Ya, siapa tahu jodohnya datang dari lingkungan kerja. Namun dari sekian banyak pria yang mencoba mendekat, belum ada satupun yang benar-benar bisa menarik hati Bunga. Ia punya kriteria sendiri soal pasangan idaman, dan sayangnya, tak satupun dari mereka masuk dalam bayangan itu. Bagi Bunga, semua perhatian dan ajakan ngobrol dari mereka hanyalah pengisi waktu, sekadar teman untuk mengusir sepi, bukan untuk dijadikan serius. Meski begitu, para pria di kantor itu tak patah semangat. Mereka tetap berusaha satu persatu mencoba peruntungan, berharap bisa menjadi sosok yang akhirnya dipilih oleh Bunga. Beberapa bulan berlalu sejak Bunga mulai bekerja di perusahaan itu. Karena rajin, disiplin, dan cermat dalam mengelola keuangan, performanya tak luput dari perhatian atasan. Ia dikenal sebagai karyawan teladan, dan akhirnya kabar baik pun datang. Gajinya akan dinaikkan. Suatu hari, saat Bunga tengah fokus mengerjakan laporan keuangan, ia dikejutkan oleh kehadiran Pak Agung, pemilik perusahaan yang usianya sudah menginjak 50-an, yang tiba-tiba menghampiri ruangannya. "Bunga, saya tunggu di ruangan saya sekarang ya," ucap Pak Agung singkat namun tegas. Iya Pak, saya segera ke sana," jawab Bunga dengan nada gugup. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Takut-takut, pikirannya langsung dipenuhi dugaan buruk. Jangan-jangan ada kesalahan dalam pekerjaannya. Saat hendak beranjak, beberapa teman sekantornya malah ikut membuat suasana makin tegang. "Bunga, kamu salah apa sampai dipanggil langsung sama bos?" celetuk salah satu rekan kerjanya. Jangan gitu dong, jangan nakut-nakutin," jawab Bunga sambil menahan cemas. "Ya, semoga aja kabar baik ya. Hati-hati Bunga. Udah sana cepetan, ditunggu tuh." Dengan langkah tergesa, Bunga berjalan menuju ruangan Pak Agung. Pintu ruangan itu tertutup rapat. Ia mengetuk dengan sopan. "Tok-tok, permisi." "Masuk." Terdengar suara berat dari dalam ruangan. Bunga membuka pintu perlahan dan masuk. Ia disambut dengan senyum ramah dari Pak Agung yang sudah duduk di balik meja kerjanya. "Silakan duduk Bunga," ucapnya santai. "Terima kasih Pak," jawab Bunga sambil duduk pelan. Rasa gugup masih menyelimutinya. "Maaf Pak sebelumnya. Saya dipanggil karena ada kesalahan dalam laporan saya ya Pak," tanyanya hati-hati. Pak Agung menggeleng sambil tersenyum. "Tidak Bunga, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Justru saya bangga dengan kinerja kamu. Kamu teliti, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Saya memutuskan untuk menaikkan gaji kamu." Bunga terperanjat. "Ini serius Pak?" Pak Agung mengangguk sambil tersenyum lebar. Ia lalu mengambil sebuah tas kecil dari balik mejanya dan meletakkannya di hadapan Bunga. "Sebagai bentuk apresiasi, ini bonus dari saya pribadi. Terima kasih sudah bekerja dengan baik." "Wah, terima kasih banyak Pak. Ini apa ya?" Bunga menerima tas kecil itu dengan penasaran. "Buka saja." Begitu dibuka, mata Bunga langsung membesar. Di dalamnya
tergeletak sebuah ponsel iPhone keluaran terbaru. Barang yang selama ini hanya bisa ia impikan. "Pak, ini benar buat saya?" tanyanya tak percaya. "Iya, semangat terus ya kerjanya," ucap Pak Agung sambil menatap Bunga dengan senyum berbeda. "Terima kasih banyak Pak, ini benar-benar kejutan yang luar biasa buat saya." Bunga pamit kembali ke ruangannya dengan hati yang campur aduk. Bahagia tentu saja, tapi ada rasa lain yang muncul, terutama saat menyadari perlakuan Pak Agung padanya terasa spesial. Sebab sejauh yang ia tahu, belum pernah ada karyawan lain yang mendapatkan perlakuan semewah ini hanya karena naik gaji, bonus, barang mahal, perhatian lebih. Semuanya hanya Bunga yang dapat. Dari situlah ia mulai sadar, mungkin Pak Agung memang punya ketertarikan pribadi padanya. Pak Agung memang sudah berusia lebih dari setengah abad, tapi penampilannya tetap terawat. Wajahnya bersih, tubuhnya rapi. Mungkin karena uang yang berlimpah, hidupnya tenang tanpa tekanan, membuatnya tampak awet muda. Tak heran jika banyak yang mengatakan bahwa ia masih pantas bersanding dengan wanita muda. Namun Bunga belum tahu, perhatian seperti ini terkadang datang bukan hanya karena kekaguman semata. Bulan-bulan berikutnya, Pak Agung kerap memberikan bonus tambahan di luar gaji bulanan Bunga. Jumlahnya tidak sedikit, makin banyak, tapi Bunga tak pernah berpikiran macam-macam. Ia menganggap itu sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja kerasnya selama ini. Namun suatu hari, ada hal yang tak biasa terjadi saat jam istirahat. Seorang office boy menghampiri meja kerja Bunga dengan wajah sungkan. "Mbak Bunga, maaf, saya disuruh manggil Mbak ke ruangan Pak Agung," katanya pelan. Ada apa ya?" tanya Bunga terkejut. "Saya kurang tahu Mbak, cuma disuruh nyampein aja." "Oh ya, makasih ya." Dengan sedikit bingung, Bunga pun berdiri dan berjalan menuju ruangan Pak Agung. Ia mengetuk pintu perlahan sebelum masuk. "Permisi Pak, Bapak manggil saya?" "Iya Bunga, masuklah," sahut Pak Agung dari balik mejanya. "Ada keperluan apa ya Pak?" tanya Bunga sambil duduk pelan. Pak Agung tersenyum santai. "Saya mau ajak kamu makan siang di luar. Yuk." "Makan siang Pak?" Bunga sempat terdiam. "Iya, anggap saja ini bonus tambahan dari saya untuk kamu bulan ini." Bunga tampak ragu. Tapi saya sungkan sama karyawan yang lain Pak." Pak Agung tertawa kecil. "Sudah, kalau ada yang tanya, bilang saja kamu saya ajak untuk meeting membahas laporan keuangan, sekalian ketemu klien. Gampang kan?" Bunga mengangguk pelan. Iya sudah Pak, kalau begitu saya ikut." Tanpa bisa menolak lebih jauh, akhirnya Bunga menuruti ajakan itu. Mereka pun berangkat bersama ke sebuah kafe di luar kantor. Sepanjang perjalanan, Bunga hanya diam, sementara Pak Agung terus mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan. Di dalam hatinya, Bunga mulai merasa ada yang janggal, tapi ia masih mencoba berpikir positif. Mungkin benar, ini cuma sekedar makan siang biasa. Namun ia tidak tahu, sejak awal ada maksud tersembunyi di balik kebaikan dan perhatian Pak Agung yang terlihat begitu sempurna. Beberapa bulan berlalu. Suatu hari kantor tempat Bunga bekerja kedatangan sosok baru yang menarik perhatian semua karyawan, terutama para wanita. Pak Agung memanggil semua staf ke ruang utama dan memperkenalkan anak laki-lakinya, Dion. Tinggi, berkulit putih bersih, dengan wajah tampan dan senyum ramah. Dion langsung menyita perhatian siapapun yang memandangnya, tak terkecuali Bunga. Tatapan mereka sempat bertemu, dan entah bagaimana, Bunga merasa jantungnya berdebar tidak karuan. Rupanya, Dion pun menaruh perhatian yang sama pada Bunga sejak pandangan pertama. Hari itu juga, Dion resmi bergabung di perusahaan, menggantikan posisi ayahnya yang mulai bersiap untuk pensiun dini. Meski masih muda, Dion langsung dipercaya menangani urusan penting di kantor. Beberapa hari setelahnya, saat jam istirahat, Bunga yang sedang makan sendirian di kantin dikejutkan oleh suara dari belakangnya. Sendirian aja nih, suara itu terdengar akrab namun baru. Bunga menoleh dan jantungnya seketika berdebar kencang. Dion berdiri di sana, tersenyum. Pak Dion, jawab Bunga gugup. Boleh duduk di sini? Tanya Dion sopan.
Silakan kalau nggak malu duduk sama saya, Pak, ujar Bunga sambil tersipu. Malu? Justru bangga lah kalau bisa duduk sama wanita cantik kamu, jawab Dion ringan sambil duduk di sampingnya. Oh ya, jangan panggil aku Pak dong, kelihatan tua banget. Panggil aja Dion, toh umur kita juga nggak jauh beda. Tapi Bapak kan bos sekarang. Ah, santai aja, aku cuma anak pemilik perusahaan, bukan raja, canda Dion. Percakapan mereka pun berlanjut hingga akhirnya Dion meminta nomor ponsel Bunga dengan alasan pekerjaan. Aku boleh minta nomor kamu nggak? Tanyanya. Buat apa, Pak? Bunga menahan senyum. Dion, buat apa? Siapa tahu nanti aku butuh tanya-tanya soal laporan keuangan. Iya Pak, silakan, jawab Bunga sambil menyebutkan nomornya. Sejak saat itu Dion sering menghubungi Bunga. Obrolan mereka mengalir, tak hanya soal pekerjaan, tapi juga hal-hal pribadi. Bunga pun tak menolak, bahkan senang. Dalam diam ia juga mulai menyukai Dion. Hubungan mereka semakin dekat. Setiap istirahat siang, mereka saling keluar makan bersama. Bahkan beberapa kali Dion menjemput dan mengantar pulang Bunga. Kedekatan mereka menjadi buah bibir di kantor, terutama dari para karyawan pria yang dulu sempat mendekati Bunga. Perlahan mereka menjauh, merasa tidak punya tempat lagi di hati Bunga. Suatu sore, Bunga tampak duduk sendirian di halte depan kantor. Ia sedang menunggu taksi, tapi tak satu pun lewat. Langit mendung makin gelap dan sebagian besar karyawan sudah pulang. Dion yang masih di kantor melihat Bunga dari kejauhan dan langsung menghampirinya. Ayo pulang bareng aku, ajaknya. Nggak usah Dion, aku tunggu taksi aja, jawab Bunga menolak halus. Udah sore Bunga, mana ada taksi jam segini, yuk aku anterin. Tapi aku takut ngerepotin kamu terus. Enggak kok, aku yang nawarin, jadi nggak repot, ayo. Akhirnya Bunga menurut. Baru beberapa menit mobil berjalan, hujan turun deras, seolah membenarkan kata-kata Dion sebelumnya. Tuh kan hujan deras, coba kalau kamu nunggu tadi, bisa kehujanan sendirian, ucap Dion sambil tersenyum. Iya ya, makasih banyak ya Dion. Mereka pun sampai di rumah Bunga. Dion tak langsung pergi, ia sempat berbincang sebentar, lalu pamit dengan sopan. Beberapa hari kemudian, Dion yang merasa semakin yakin dengan perasaannya, mulai memikirkan langkah yang lebih serius. Di malam hari, saat Bunga tengah rebahan melepas lelah, ponselnya tiba-tiba berdering. Ia melirik layar dan senyum langsung merekah ketika melihat nama Dion terpampang di sana. Ia segera mengangkat. Halo, aku ganggu nggak? Tanya Dion. Enggak kok, aku cuma lagi santai aja, jawab Bunga lembut. Aku mau ajak kamu jalan besok, bisa? Kemana? Rahasia, pokoknya ikut aja. Besok aku jemput ke rumah kamu ya. Bunga tak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Ya udah deh, aku ikut. Malam itu Bunga tak bisa tidur nyenyak. Bukan karena gelisah, tapi karena terlalu senang. Ia tidak tahu bahwa perasaan suka ini akan menuntunnya pada jalan yang tak biasa. Karena ternyata cinta kadang menyimpan rahasia yang tak bisa ditebak oleh siapapun. Keesokan harinya, pagi yang cerah menyambut hari spesial itu. Bunga sibuk berdandan di dalam kamarnya, memilih baju terbaik dan memoles wajahnya dengan riasan sederhana. Di luar, suara klakson lembut terdengar. Dion sudah tiba, menunggu di depan rumah. Setelah berpamitan pada ibunya, Bunga pun beranjak pergi bersama Dion. Ia tak tahu bahwa pagi itu bukan sekedar ajakan jalan-jalan biasa. Dion punya rencana besar. Mobil melaju perlahan menuju sebuah kafe yang terletak agak jauh dari pusat kota. Suasananya tenang, dikelilingi pohon-pohon rindang. Dan saat mereka tiba, mata Bunga langsung membesar karena terkejut. Di dalam kafe itu, satu meja sudah didekorasi penuh bunga-bunga segar. Ada kelopak mawar berserakan, lilin kecil menyala, dan di tengahnya sepasang gelas kristal yang menunggu diisi. Ini ada acara apa, Yon? Kenapa romantis banget? Kamu yang pesan semua ini? Tanya Bunga heran, senyumnya malu-malu. Dion tersenyum tenang. Iya, aku emang sengaja. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Bunga mulai deg-degan, jantungnya berdebar tak menentu. Ia mulai menebak-nebak. Apa jangan-jangan dia mau nembak aku? Batinnya.
Tak lama, Dion meraih tangan Bunga. Lembut, hangat, tatapannya serius, tapi teduh. Bunga, kita udah cukup lama kenal. Dan selama ini kamu selalu buat aku nyaman. Aku udah yakin sama kamu, sangat yakin. Iya, terus Bunga mencoba menyembunyikan gugupnya. Dion lalu merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah. Ia membukanya pelan-pelan di hadapan Bunga. Di dalamnya bukan cincin biasa, melainkan cincin berlian yang berkilau indah di bawah cahaya lilin. Maukah kamu menikah denganku, Bunga? Bunga membeku, matanya membelalak, tak percaya. Ia pikir Dion hanya akan mengajaknya pacaran, tapi ini jauh lebih dari itu. Beberapa detik ia terdiam, lalu perlahan mengangguk sambil tersenyum haru. Dion pun segera menyematkan cincin itu di jari manisnya. Suasana jadi hangat, manis, dan penuh makna. Setelah itu, barulah mereka menyantap makanannya sejak tadi dibiarkan dingin. Hari itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi keduanya, bahwa dua hati yang saling mencinta akhirnya bersatu dalam ikatan yang lebih serius. Beberapa hari kemudian, Dion mengajak Bunga ke rumahnya. Kali ini bukan untuk sekedar makan siang, melainkan untuk memperkenalkan Bunga secara resmi kepada ibunya, Bu Sally. Sebelumnya, Bunga memang sudah mengenal Pak Agung, tapi belum pernah bertemu ibunya Dion. Bu, kenalin, ini Bunga, ucap Dion sambil menggandeng tangan Bunga dengan penuh kebanggaan. Bu Sally menyambut Bunga dengan ramah dan senyum hangat. Mereka makan siang bersama di ruang makan besar itu. Suasananya awalnya terasa akrab. Di tengah makan, Dion membuka pembicaraan serius. Oh iya Pak, Bu, aku berniat menikahi Bunga. Aku mau hubungan ini resmi, kita sudah saling cocok. Wah, bagus dong itu, sahut Bu Sally antusias. Kapan nak? Nanti Bapak aja yang ke rumah orang tuanya Bunga, biar sekalian lamaran resmi, jawab Dion mantap. Namun belum sempat Bu Sally merespon, terdengar suara Pak Agung tersedak makanannya. Wajahnya memerah seperti terkejut. Pak, ini minum dulu. Bu Sally cepat-cepat menyodorkan segelas air. Setelah meneguknya perlahan, Pak Agung memejamkan mata sejenak, lalu menatap Dion. Bapak setuju kan? Tanya Dion, berharap dukungan penuh dari ayahnya. Pak Agung mengangguk, tapi sorot matanya berbeda. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Senyumnya tipis tapi dingin. Iya nak, kalau itu membuat kamu bahagia. Iya, Bapak setuju, jawabnya pelan. Tapi di balik kata setuju itu tersimpan sesuatu yang belum Dion dan Bunga tahu. Tatapan Pak Agung menyorotkan perasaan yang lebih dalam dari sekedar persetujuan. Ada kepahitan, ada kecewa, karena diam-diam perempuan yang kini akan menjadi menantunya adalah perempuan yang selama ini diam-diam ia sukai. Namun apa boleh buat, Dion adalah anak semata wayangnya, masa depan perusahaan dan masa depan keluarganya, dan Pak Agung harus merelakan untuk sekarang, entah untuk kedepannya. Singkat cerita, hari pernikahan Dion dan Bunga akhirnya tiba. Karena Dion berasal dari keluarga terpandang, pesta pernikahan mereka dilangsungkan dengan mewah dan penuh kemegahan. Gedung pernikahan dipenuhi bunga-bunga elegan, dan para tamu yang hadir pun bukan orang sembarangan. Mayoritas adalah rekan bisnis Pak Agung dan kolega dari kalangan elit. Bunga yang dulunya hidup sederhana, kini seolah tak percaya berada dalam dunia baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah pesta usai, mereka langsung berangkat bulan madu keluar kota, liburan panjang yang menjadi awal kehidupan baru mereka sebagai suami istri. Beberapa hari kemudian, sekembalinya dari bulan madu, Dion dan Bunga menetap di rumah besar milik Pak Agung dan Bu Sally. Bunga tidak lagi bekerja karena Dion menginginkannya fokus di rumah, menikmati hidup sebagai seorang istri dari keluarga terpandang. Setiap bulan, ia mendapatkan uang yang cukup besar untuk belanja dan perawatan. Lambat laun, hubungan Bunga dan ibu mertuanya, Bu Sally, pun semakin akrab. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mulai dari belanja di mall bareng, perawatan di salon bareng, hingga ikut arisan bersama teman-teman sosialita Bu Sally. Meskipun sudah berumur, masih sangat menjaga penampilan.
Beliau dikenal sebagai wanita parubaya yang selalu tampil elegan. Sementara itu, Pak Agung yang kini pensiun dini memilih menghabiskan masa tuanya di rumah. Sekali saja ia datang ke kantor untuk melihat perkembangan perusahaan yang kini dijalankan oleh Dion. Namun sesuatu yang aneh mulai tumbuh dalam diam. Hingga suatu hari, Dion yang sudah berangkat kerja ke kantor, Bu Sally sedang pergi kumpul dengan teman arisannya. Bahkan Bi Imah pun sedang pergi ke pasar untuk belanja. Dan di rumah yang besar mewah itu hanya ada Bunga dan Pak Agung saja berdua. Saat itu Pak Agung yang melihat kecantikan Bunga berhasrat serta bergairah melihatnya karena selama ini memang beliau kan mengincar Bunga, menyukai Bunga. Namun beliau ingat umur. Saat itu Pak Agung memiliki pikiran kotor dan ternyata selama ini dia sudah menyiapkan obat perangsang di rumahnya untuk berbuat buruk. Pak Agung berpura-pura baik membuatkan minuman untuk menantunya. Di dalam minuman itu sengaja diberikan obat perangsang oleh Pak Agung. Setelahnya langsung dia berikan kepada Bunga. Ini tadi Bapak bikin jus buah. Nih ada sisa 1 gelas. Kamu mau? Ucap Pak Agung. Iya Pak mau, makasih ya. Segera Bunga pun menegak jus yang sudah diberikan oleh bapak mertuanya itu. Setelah meminum jus itu, seketika gairah seksnya memuncak. Apalagi dia memang hari itu lagi pengen untuk melakukan hubungan. Dia jadi gelisah dan nafasnya memburu. Pak Agung yang melihat Bunga gelojotan pun tersenyum saat itu. Bunga memang tersadar karena Pak Agung hanya memberikan obat perangsang. Perlahan Pak Agung langsung merayu Bunga. Kamu kenapa Bunga? Lagi pengen ya? Ya udah ayo sama Bapak. Biar Bapak puasin. Ngomong di rumah sepi. Iya Pak. Dan entah setan apa yang sudah merasuki Bunga, dia pun akhirnya mau diajak untuk berhubungan intim di siang bolong bersama dengan Pak Agung, yang notabene-nya sekarang adalah menjadi bapak mertuanya. Saat itu segera mereka beranjak masuk ke dalam kamar. Bunga yang sangat bergairah dan terangsang, dia pun tidak menolak, dia malah sangat menikmatinya. Apalagi Pak Agung yang meskipun sudah tua usia 50 tahunan, akan tetapi dia dapat memuaskan Bunga lebih dari Dion. Ia sangat kuat sekali, membuat Bunga senang. Hari berlanjut, hubungan terlarang yang mereka lakukan itu tidak hanya 1 kali saja, akan tetapi berkali-kali saat di rumah mereka hanya berdua saja. Jadi Bunga dan Pak Agung selalu melakukan hubungan itu di siang hari dan dapat menyembunyikannya dengan rapi. Hingga suatu hari ketika mereka sedang berdua di rumah, karena seperti biasa Dion kerja ke kantor, Bu Sally pergi dengan temannya, dan Bi Imah sedang ke pasar. Mereka melakukan itu langsung tanpa Pak Agung harus memberikan obat perangsang terlebih dahulu, karena Bunga pasti tidak akan menolaknya. Saat itu kejadian tak terduga pun akhirnya terjadi. Bi Imah yang sudah berada di tengah perjalanan menuju pasar tiba-tiba teringat sesuatu yang membuatnya menghentikan langkah. Astagfirullah, dompetku ketinggalan, gumamnya kesal sambil menepuk jidat sendiri. Karena menyadari bahwa ia tak membawa uang sepeser pun, Bi Imah pun memutar arah. Dengan langkah cepat dan hati kesal, ia kembali menuju rumah untuk mengambil dompet yang tertinggal. Sambil berjalan, ia terus saja mengomel pelan, membatin rasa jengkel karena keteledorannya sendiri. Udah diburu waktu, malah lupa dompet. Dasar pikun, gerutunya. Beberapa menit kemudian, Bi Imah pun sampai di depan rumah yang tampak sepi dari luar. Ia membuka pintu gerbang perlahan, lalu berdiri sebentar di ambang pintu rumah sambil menarik nafas panjang. Matanya memandang ke dalam sesaat sebelum masuk. Ya Allah, jangan sampai udah sampai rumah malah dompetnya nggak ada juga. Ucapnya pelan, masih dengan nada kesal. Tanpa menaruh curiga apapun, ia pun melangkah masuk ke dalam rumah. Nah, kok sepi banget ya, kayak kuburan nih rumah. Mbak Bunga sama Pak Agung kemana ya? Gumamnya. Beberapa langkah kemudian Bi Imah berjalan. Tiba-tiba saja Bi Imah mendengar ada suara desahan yang sangat keras sekali terdengar. Saat itu pintu kamarnya Bunga terbuka sedikit sehingga terlihat dari luar kalau mereka sedang melakukan Bi Imah pun bertanya-tanya pada diri sendiri karena pikirnya, Dion kan sedang bekerja, jadi siapa yang melakukan hubungan di siang bolong seperti ini? Mas Dion kan di kantor, lah terus Mbak Bunga sama siapa? Bu Sally juga pergi. Sontak, karena penasaran,
Bi Ima pun segera mencoba mengintip dari balik pintu kamarnya. Dan betapa terkejutnya Bu Ima melihat Pak Agung dan Bunga sedang melakukan itu. Untuk mengabadikan momen itu dan memberitahu Bu Sally dan juga Dion, Bi Ima pun segera meraih HP-nya untuk merekam aksi bejat yang mereka lakukan secara diam-diam. Setelah mendapatkan bukti itu, supaya tidak ketahuan dan Bi Ima pura-pura tidak tahu, dia segera mengambil dompet dengan jalan perlahan-lahan. Setelahnya beranjak pergi lagi ke pasar. Akan tetapi saat di dalam angkutan, pikiran Bi Ima masih terus berkecamuk syok. Bayangan akan perbuatan terlarang antara Pak Agung dan Bunga membuatnya resah bukan main. Ia masih sulit percaya apa yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Ya Allah, benar-benar gak nyangka mereka segitunya, batin Bi Ima sambil memandangi keluar jendela angkot. Ia membayangkan bagaimana reaksi Bu Sally dan Dion jika sampai mengetahui kenyataan yang amat pahit itu. Rasa takut dan bimbang berkecamuk di dadanya. Namun nurani dan keadilan dalam hatinya terus berteriak untuk tidak diam saja. Lamunan itu buyar saat suara kernet mengagetkannya. Bu, turun, weh, udah sampai pasar, Bu. Iya ya, ini ongkosnya, ucap Bi Ima gugup. Buru-buru turun dari angkot. Ia lalu berjalan menuju pasar untuk berbelanja, meski pikirannya masih belum tenang. Beberapa hari kemudian datanglah satu kesempatan yang tak disengaja. Saat itu Pak Agung sedang pergi main golf dengan teman-teman bisnisnya. Sementara Bunga pun sedang keluar rumah untuk arisan bersama teman-temannya. Rumah besar itu hanya dihuni oleh 3 orang, Dion, Bu Sally, dan Bi Ima. Saat itu Dion dan ibunya tengah duduk di ruang tengah, menonton acara televisi sambil bersantai. Di sisi lain, Bi Ima mondar-mandir di belakang mereka tanpa gelisah. Wajahnya pucat, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Bu Sally yang menyadari kegelisahan itu pun bertanya, Bibi kenapa sih? Dari tadi kok mondar-mandir kayak orang bingung. Bu, apa? Kalau memang ada yang penting, bilang aja. Bi Ima menelan ludah. Setelah menarik nafas panjang, ia akhirnya mengeluarkan ponsel dari saku dasternya dan mengulurkannya ke arah Bu Sally. Ini Bu, saya minta maaf sebelumnya, tapi tolong dilihat video ini, Bu. Video apa, Bi? Tanya Dion ikut penasaran. Dengan tangan gemetar, Bu Sally menerima ponsel itu. Ia menekan tombol play. Begitu video itu mulai diputar, suasana di ruang tengah langsung berubah tegang. Dion membelalak, wajahnya memucat. Bu Sally menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca antara syok dan marah luar biasa. Di layar tampak jelas Bunga dan Pak Agung melakukan perbuatan terlarang tak terbantahkan. Astagfirullah, ini gak mungkin, desis Dion pelan tapi penuh tekanan. Bu Sally menggelengkan kepala dengan mata merah. Kamu tega sekali, Mas Agung. Dion mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Dadanya naik turun menahan gejolak emosi yang nyaris meledak. Sementara itu Bi Ima menunduk dalam-dalam, nyaris menangis. Mas Dion, Bu, saya mohon jangan bilang siapapun kalau saya yang merekamnya. Saya cuma gak bisa diam melihat perbuatan sekeji itu terjadi di dalam rumah ini. Waktu itu saya pulang ambil dompet yang ketinggalan waktu ke pasar. Malah lihat langsung kejadian itu. Bu Sally menatap tajam ke arah Bi Ima, namun matanya perlahan melembut. Ia tahu kenyataan ini mungkin tak akan pernah terungkap kalau bukan karena keberanian pembantu tua yang setia itu. Dion masih terdiam, tapi sorot matanya sudah tak sama. Api murka mulai membara. Sore harinya setelah Bunga dan Pak Agung sudah ada di rumah, langsung saja Dion dan Bu Sally membahas perlakuan keji mereka. Pak, Bapak kenapa tega sampai meniduri istriku, Pak? Dion, maafin Bapak. Mas, maafin aku, Mas. Karena sudah marah dan kesal, saat itu juga Dion segera membawa Bunga pergi dari rumah. Dion yang sudah sangat marah sekali dengan perlakuan istrinya dan juga dengan bapaknya itu. Bunga hanya dikurung di rumah sewaannya, di dalam kamar, tidak boleh pergi kemana-mana. Meskipun begitu, di dalam kamarnya Bunga selalu diberikan makanan supaya tidak kelaparan. Hal yang sama juga dilakukan Bu Sally. Pak Agung tidak diperbolehkan keluar rumah, tidak boleh pergi-pergi. Semua uangnya dikelola oleh Bu Sally, jadi Pak Agung tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam di rumah.
Singkat cerita, dendam yang lama dipendam itu akhirnya meledak. Dion yang masih menyimpan luka batin karena perselingkuhan bapaknya sendiri dengan istrinya, Bunga, memutuskan mengambil jalan yang tidak wajar. Ia mendapatkan informasi dari seorang rekan kerja. Konon, ada seorang dukun tua yang tinggal di sebuah desa terpencil, mampu membantu menyelesaikan urusan batin dengan cara yang tak kasat mata. Tanpa banyak bicara, Dion mengendarai mobilnya seorang diri, menyusuri jalanan berliku yang kian lama kian sepi. Lampu jalan tak lagi ada, hanya remang-remang sinar bulan dan sorot lampu mobil yang menembus pekat malam. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, ia akhirnya tiba di sebuah desa yang tak terdaftar dalam peta manapun. Dari ujung desa, Dion melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia menyusuri jalan setapak yang menembus lebatnya hutan. Daun-daun bambu saling bergesekan. Angin malam menghembus, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh, seperti bau menyan yang terbakar jauh sebelum sampai. Di tengah hutan itulah berdiri sebuah gubuk reot tua dengan dinding papan lapuk dan atap yang sebagian sudah tak utuh. Di depan pintunya yang terbuka sedikit, Dion mengetuk pelan. Tok, tok. Permisi. Tak ada jawaban, hanya suara burung hantu di kejauhan. Dion melangkah masuk pelan, dan di dalam gubuk itu duduklah seorang lelaki tua bersila. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit membaca sesuatu. Asap tipis mengepul dari wadah tembikar di depannya. "Mau apa kau datang kemari?" tanya lelaki itu tanpa membuka matanya. Dion langsung mengeluarkan selembar foto dari dompetnya. Foto ayahnya. Ia sodorkan tanpa sepatah kata. Mbah Sumanto, nama dukun itu, menerima foto tersebut, menatapnya sesaat, lalu mengangguk pelan. Ia seolah sudah mengerti maksud Dion hanya dari tatapan dan aura dendam di wajah pemuda itu. "Malam ini juga kita mulai," ucap Mbah Sumanto, bangkit dan membuka sebuah pintu kecil di balik dinding bilik. Dion mengikuti dari belakang. Ruangan itu jauh berbeda, gelap, pengap, penuh sesajen dan benda-benda tak wajar. Di tengahnya terdapat patung kecil berbentuk kelamin laki-laki, diletakkan di atas bara kemenyan yang mengepul pekat. Suasana tiba-tiba berubah. Angin malam entah dari mana masuk lewat celah dinding, membuat lilin-lilin kecil yang mengelilingi tempat persembahan bergoyang. Mbah Sumanto mulai merapal mantra. Suaranya dalam, parau, seolah datang dari masa lalu yang kelam. "Dang wene hono, jalma kang kudung larani jiwa lan jasad." Dion bergidik, tubuhnya terasa dingin, meski keringat membasahi punggungnya. Ia melihat Mbah Sumanto berkomunikasi dengan sesuatu, tapi yang bisa melihat hanya Mbah Sumanto sendiri. Makhluk itu, kata Mbah, adalah demit simpanan yang bisa dikirim untuk menyakiti siapapun sesuai perintah sang majikan, yakni Dukun Sumanto. Beberapa saat kemudian, Mbah Sumanto mengambil sebuah kain putih kecil. Di dalamnya ada serbuk hitam yang berbau menyengat. "Campurkan ini ke dalam minuman atau makanan, terserah caramu. Setelah itu, tinggal tunggu," kata Mbah Sumanto sambil menyerahkan bungkusan itu. Dion menerimanya dengan tangan gemetar. "Baik, Mbah." Sebelum pulang, Dion mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari saku jaketnya, mahar yang telah ia siapkan dari rumah. Ia letakkan di hadapan sang dukun. "Ini Mbah maharnya, terima kasih Mbah." Mbah Sumanto hanya mengangguk sambil menatap kosong ke arah Dion. Malam itu juga Dion kembali berjalan seorang diri melewati hutan yang semakin gelap. Tak ada suara kecuali langkah kakinya dan desir angin yang kadang terdengar seperti bisikan, tapi ia tak menoleh ke belakang. Dendamnya sudah di tangan. Keesokan paginya, Dion sampai di rumah saat mentari mulai meninggi. Ia tak pergi ke kantor. Kebetulan hari itu libur. Bunga yang menyambutnya langsung bertanya penuh curiga. "Mas, dari mana? Kau baru pulang?" tanyanya sambil menatap Dion lekat-lekat. "Meeting sama klien di luar kota,"
jawab Dion datar. Beberapa jam kemudian Dion berpamitan kepada Bunga. Katanya ingin mampir ke rumah orang tuanya. Bunga hanya mengangguk, tak banyak bicara. Setibanya di rumah Pak Agung, ayahnya, kedua orang tua Dion menyambutnya dengan penuh haru. Sudah lama Dion tak menginjakan kaki ke rumah itu sejak semua masalah itu terjadi. Mereka tak tahu bahwa putranya datang bukan untuk menjalin silaturahmi. Dion menatap wajah bapaknya sambil tersenyum kecil. Tapi di balik senyum itu ada niat kelam yang tengah ia siapkan. Dion, akhirnya kamu datang juga ke sini. Sambut Pak Agung dengan wajah senang. Iya ya, jawab Dion sambil tersenyum tipis, menyembunyikan dendam yang membara di balik sikap pura-puranya. Siang itu terik. Ia segera menuju dapur dengan niat membuat jus jeruk sekaligus menawari bapaknya jus. Pak, aku mau bikin jus. Bapak mau sekalian nggak? Panas banget di luar, Pak, ujar Dion sambil membawa gelas-gelas kosong. Iya, boleh, sahut Pak Agung. Dion memeras jeruk manis ke dalam 3 gelas, namun di salah satu gelas yang sudah ia tandai secara halus, ia campurkan bubuk hitam yang dibungkus kain putih pemberian Dukun Sumanto semalam. Pelan ia aduk hingga larut, lalu membawanya ke hadapan Pak Agung. Ini Pak, mumpung masih dingin, biar seger, ucap Dion sambil menyodorkan gelas. Makasih ya, Bunga kok nggak ikut? Pertanyaan itu membuat Dion jengah. Rasa muaknya langsung muncul kembali, namun ia menahannya. Bunga di rumah. Lalu ia langsung pamit pulang tanpa sempat menyentuh jus miliknya sendiri. Loh, kamu kok nggak minum jusnya? Ini punya ayah udah habis. Buat ibu aja ya, aku pulang dulu buru-buru. Teror dimulai. Malamnya Pak Agung tidur seperti biasa. Tapi kali ini malamnya tak biasa. Dalam tidurnya ia bermimpi berada di tengah hutan rimba yang gelap dan lembab. Angin malam menampar wajahnya. Hutan itu sunyi namun menyimpan bisik yang tak terdengar. Srak, srak. Suara dedaunan kering terinjak. Pak Agung berhenti melangkah. Dalam mimpi itu, suara langkah berat di belakangnya membuat tanah bergetar. Puk, puk. Tanpa sadar ia menoleh. Sosok tinggi besar muncul dari kegelapan. Mata merah menyala, gigi bertaring, dan tubuh penuh bulu hitam. Baunya sangat busuk, campuran bangkai dan darah. Ah! Teriak Pak Agung. Tubuhnya ambruk tak sadarkan diri di tengah hutan itu. Saat tersadar, ia masih dalam mimpi. Terbaring di antara semak, di hadapannya, sosok perempuan bergaun putih lusuh berdiri. Wajahnya hancur, berlumuran darah dan tak memiliki mata. Sosok itu mendekat, lalu dengan tangan kasar dan penuh darah, meremas kemaluan Pak Agung dengan kejam. Ah! Pak Agung langsung terbangun dengan teriakan keras. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Bu Sally yang tidur di sampingnya ikut terbangun. Ada apa sih Pak? Enggak Bu, cuma mimpi buruk aja. Makanya sebelum tidur doa dulu dong Pak. Pak Agung hanya diam, mencoba menenangkan dirinya. Ia berjalan ke dapur, mengambil air putih. Tapi saat buang air kecil, ia terkejut. Kemaluannya bengkak, merah, dan terasa sangat perih saat buang air. Aduh, sakit banget. Ia berlari ke kamar, membangunkan Bu Sally. Bu, lihat ini Bu. Ya Tuhan, kok bisa begini Pak? Bapak nggak tahu Bu, tiba-tiba aja begini. Ini mungkin azab atas semua yang sudah Bapak lakukan. Bersinah dengan istri anak sendiri. Jangan ngomong gitu, maafin Bapak Bu. Keesokan paginya, Pak Agung dibawa ke rumah sakit. Tapi hasil pemeriksaan dokter nihil, tidak ada penyakit, tidak ada infeksi. Ia hanya diberi obat pereda nyeri. Sejak malam itu, gangguan semakin menjadi. Ketika Bu Sally sedang kumpul dengan teman-teman sosialitanya, Pak Agung melihat bayangan hitam menyelinap di kamar. Bayangan itu lalu berubah menjadi asap tebal, berbau bangkai, kemudian menjelma menjadi genderuwo bermata merah. Ah, tolong! Bi Ima yang mendengar teriakan itu masuk ke kamar. Ada apa? Bi, tolong saya Bi. Tapi Bi Ima tak melihat apapun. Ia mengira Pak Agung hanya berhalusinasi dan pergi begitu saja. Setiap malam, teror itu berulang. Sosok wanita dalam mimpi datang kembali, meremas kemaluan Pak Agung hingga ia menjerit dan berkeringat. Tubuhnya mulai berubah, bernanah, bisul tumbuh di sekujur badan. Baunya busuk, tak ada yang sudi mendekat. Bahkan Bu Sally pun mulai enggan tinggal di rumah.
Beberapa hari kemudian Dion datang. Ia mendengar kabar dari ibunya bahwa ayahnya sakit keras. Ia masuk ke kamar dan melihat tubuh ayahnya yang kini nyaris tak bisa dikenali, bernanah, melepuh, dan bau busuk menyengat di seisi ruangan. "Bagaimana, Pak?" tanya Dion dengan senyum dingin. "Dion, kenapa kamu baru jenguk ayah? Jagain ayah ya, Nak." "Tidak bisa ya." Dion pun meninggalkan rumah itu dengan hati puas. Dendamnya telah lunas. Malamnya, Pak Agung yang sendiri di kamar mendengar ketukan dari jendela. Tuk tuk tuk. Saat ia menoleh, terlihat pocong berdiri di luar jendela. Wajahnya adalah wajahnya sendiri. Ia pingsan. Dalam pingsannya, sosok wanita hancur itu datang kembali, meremas kemaluannya lagi. Ia berteriak kesakitan lalu bangun, tapi sosok wanita itu kini ada di depannya secara nyata. "Kenapa kau ganggu aku terus?" teriaknya. Sosok itu hanya tertawa lalu menghilang. Malam itu juga, Pak Agung gak kuat lagi. Ia melihat Baikon di meja samping tempat tidur. Dalam kepasrahan dan rasa sakit yang tak tertahankan, ia minum cairan itu hingga habis. Tubuhnya kejang, mulutnya berbusa, bisul-bisulnya pecah, dan darah mengalir dari pori-porinya. Pagi harinya Bu Seli masuk ke kamar dan menjerit histeris melihat suaminya tewas mengenaskan. Bi Imah datang. Tak lama kemudian Bu Seli menelpon Dion, tapi yang mengangkat telepon adalah Bunga. "Ada apa, Bu?" "Ayahmu sudah meninggal." Bunga kaget dan langsung membangunkan Dion. Mereka segera menuju ke rumah duka. Jenazah Pak Agung sulit dimandikan, bau busuknya menyengat, dan dari kemaluannya keluar cairan putih terus-menerus. Pemandi jenazah pun kebingungan. Namun jenazah tetap dikafani dan dimakamkan dengan kondisi demikian. Setelah kematiannya, perusahaan Pak Agung jatuh ke tangan Dion, warisan yang diberikan secara resmi sebelum Pak Agung sakit. Namun dibalik semua itu, satu pelajaran bisa diambil. Kadang kesalahan satu orang bisa membuat darah dagingnya sendiri menjadi pembunuh perlahan. Maka jangan bermain-main dengan dosa, karena tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata maaf. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Tony FS pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ada adegan yang kurang sopan. Mohon maaf ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum.